Selamat pagi Indonesia, selamat datang di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia yaitu Hidup Sehat. Bersama rekan saya yaitu Dokter Tengku Nisa. Asik. Nah, saya Dokter Ekles, tadi kita udah lihat bagaimana perawatan wajah tentang awet muda. Iya, benar banget. Semua mungkin idam-idaman ya, awet muda ya. Gimana Dokter Nisa? Ya, jadi siapa sih yang nggak pengen awet muda? Nah, ini kebetulan nih dok, ini ada 2 dokter kita yang selalu forever young. ya benar banget. Kalau saya lihat selalu di TV Indo, sosok yang satu ini selalu anggun, kalem, awet muda. Benar banget. Ibu Widiawati. Halo Ibu Widya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Selalu forever young. Benar. Dan ada Maunya. Dokter Widya juga ya, sama ya, Iya. sama namanya ya. Yang selalu Dari jauh, sama-sama Widya. yang selalu forever young juga. Iya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar? Iya. Nah, tapi Selalu sehat ya? Kak, ini saya selalu ingat nih ya, dari saya kecil-kecil dulu nih, saya selalu melihat Bu Widya di layar televisi. Dan wajahnya nggak ada banyak perubahan Bu, selalu awet muda. Nah ini nih, apa sih resepnya Bu? Ini pemirsa pengen tahu nih, dan saya juga pengen tahu nih Bu. Apalagi ibu-ibu yang di rumah. Nah. Gimana Bu? Kalau orang selalu tanya rahasianya apa, saya tuh nggak pernah punya rahasia, nggak pernah punya resep. Saya jalani hidup itu apa adanya, mengalir aja. Yang paling penting hidup itu kan selalu bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu aja. Lah, kalau terus orang bilang bahwa saya awet muda, mungkin itu bonus ya. Yang saya kira yang paling penting bagaimana mindset kita. Ya kan, mindset kita menjalani pola hidup itu penting sekali. Dulu saya pemakan segala, maksudnya pemakan segala bukan segala macam saya makan, tapi ya kalau sekarang ini ketika usia sudah waktu 50 ke atas itu saya sudah mulai tidak makan daging merah. Saya tidak pernah makan daging merah lagi gitu loh. Dan dengan usia sekarang juga saya sudah tidak gula. Kalau kopi pasti pagi harus ya, karena bukan harus sih, tapi buat saya itu keharusan kopi hanya pagi aja, dan black coffee tanpa gula. Jadi saya mengurangi yang kita tahu ya, semakin usia bertambah tentunya kita harus sadar gitu. Dan makan juga harus diatur. Saya lebih banyak kepada sayur-sayuran dan buah-buahan karena saya yakin bahwa itu semua baik. Betul kan dokter? Dokter betul kan? Sangat setuju. Jadi memilah-milah makanan juga. Iya. Nah, sebagai dokter nih Bu Widya, saya tuh harus berhubungan dengan apa yang kita makan. Berakibat dengan badan kita. Setuju nggak ya Bu Widya? Iya. Selain tadi mengurangi gula dan sebagainya, ada lagi nggak Bu Widiawati? Olahraga saya kira itu penting ya. Saya kira penting sekali. Setuju. Dan saya suka jalan kaki ya. Lalu yang paling saya lakukan adalah orhiba. Orhiba itu olahraga hidup baru di mana kita tanpa alas ya, barefoot gitu. Lalu kita menghadap matahari, kita ambil energi matahari, lalu kita melakukan itu pelan tapi kalau bisa sampai 100 kali ya dok ya. Dan itu untuk pernafasan gitu. Dan itu saya rasakan memang enak gitu. Setuju, Nah, setuju. Dokter Ekles, coba kita main tebak-tebakan dulu. Kira-kira Bu Widya ini usianya berapa ya kira-kira ya? Berapa ya kira-kira ya? Ayo. 16, 17? Oh, Kalau Karena jangan selalu itu, ageless. itu umur cucu saya cucu. itu. Berarti cucu ibu beda 1 tahun sama saya. Oh, jadi berapa nih? Bu Widiawati? 71, bulan depan 71. Wah, Masya Allah. Jadi 17 dibalik ya? Dibalik Iya. ternyata. Wow, itu mulai makan sehat itu di umur berapa? Nah, saya kurang hafal ya di usia berapa, tapi yang pasti ketika saya beli satu majalah mengenai kesehatan, di situ saya harus hidup sehat gitu. Jadi itu semua kan kembali kepada diri kita ya. Ya usia bertambah tapi kesehatan juga harus tetap kita jaga. Setuju banget. Nah Bu Widya, ini memang saya dari usia sekarang, ini kan sudah mulai menjaga makan. Tapi Bu Widya, ini kan udah ada contohnya yang sudah berhasil kan. Jadi saya mau tahu lebih spesifik nih, kira-kira apa sih yang Bu Widya makan dan apa sih makanan yang favoritnya Bu Widya? Oh, kalau ditanya favorit tuh saya sebetulnya seneng makan enak loh. Yang pasti saya tuh suka bakmi, padahal tahu bahwa bakmi itu kan nggak baik ya gitu loh. Jadi tapi saya penggemar sekali, bisa-bisa sebulan tuh beberapa kali makan. Tapi
kembali lagi kita tahu bahwa oh tadi saya habis makan ini, maka katakanlah makan banyak yang enak. Besoknya kalau bisa ya kita makan yang lebih sehat gitu Benar, loh. setuju. Itu jadi inilah dikombinasi. Betul, di balance. Oke, sekarang ke Dokter Widya. Sama ya namanya sekarang. Iya, Dokter Widya gimana? kita kembar. Pola hidup yang diterapkan Ibu Widiawati gimana, Dokter? Ya, jadi pola hidup yang sudah dijalankan oleh Mbak Widya ini sebenarnya pola hidup balancing atau berimbang. Jadi kita akan awet muda seperti Mbak Widya kalau kita menjalankan hidup penuh dengan keseimbangan. Nah, keseimbangan itu karena saya dokter sehari-hari yang bekerja di bidang hormon dan terapi yang saya terapkan adalah anti-aging hormon. Jadi pola makan itu memang harus menjadi salah satu komponen penting selain pola hidup, olahraga, stress management, tidur yang cukup, nutrisi yang berimbang, dan terakhir itu akan tercipta dalam suatu keseimbangan hormon. Dan ini adalah role model yang sudah berhasil. Ini buktinya ya? Ya, ini adalah buktinya. Saya kebetulan saya terlahir dengan nama Widya. Pada saat ibu saya hamil, Mbak Widya ini adalah idola kaula muda di zaman itu. Dan usia kita memang terpaut kurang lebih 20 tahun. Tahun ini saya berusia 52 tahun. Kenapa usia 71 bisa seperti ini? Kita memiliki usia kronologis, itu usia yang nggak bisa bohong di KTP. Tetapi dengan gaya hidup seimbang yang tadi sudah dijalankan, kita akan menciptakan usia biologis. Dan usia biologis inilah hasilnya. 71 tampak seperti 17. Setuju banget. Nah, dokter, ini ada lagi nih yang mungkin masyarakat bertanya-tanya, dokter. Jadi kan sekarang ini lagi banyak banget makanan-makanan siap saji, dokter. Betul. Katanya harus menghindari makanan siap saji agar kulit tetap awet muda. Nah, ini fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi kalau kita ingin hidup sehat, kita harus makan makanan hidup. Makanan hidup itu tidak ada yang lain selain sayur dan buah. Nah, tentunya protein hewani itu boleh-boleh saja, tapi saya memilih protein hewani yang lebih sehat. Dari manakah itu? Kalau memilih ayam, saya pilih ayam kampung. Kalau ditanya daging apa yang paling sehat, saya memilih kambing. Kenapa? Kambing makan rumput. Nah, kenapa sapi kurang sehat? Sapi kan juga. Sapi ini ada dua macam. Sapi yang banyak kita makan ya, mungkin karena saat ini kebutuhan daging sapi begitu tinggi, jadi mereka akan memberikan makanan yang kemungkinan mengandung hormon sintetik. Nah, Tante Widya ngomong-ngomong suka makanan siap saji nggak? Ini nih. Nggak pernah tuh. Mbak Widya. Saya, kalau dokter pasti. Sama ya namanya, jadi kalau... Untung nggak triple Widya ya, kan jawab tiga-tiganya. Maaf, Dokter Widya tidak. Nah, kalau Ibu Widya gimana? Siap saji maksudnya ya fried chicken, fast food, dan kawan-kawan. Ada. Kalau dulu sih jangan ditanya, segala dimakan. Nah, jadi kita udah tua gini udah tahu, saya udah pernah makan kok gitu. Jadi nggak usah lah gitu loh. Oke. Nah, Dokter Nita, Dokter Widya juga sebagai dokter estetik, ini saya juga penasaran nih, perawatan apa sih yang sering dilakukan Bu Widya? Apa saja? Untuk perawatan kulit ya, wajah. Tapi jangan dijawab dulu. Biar penasaran ibu-ibu di rumah. Oke, pemirsa, banyak informasi menarik. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, kembali masih bersama kami di Hidup Sehat. Tadi kita udah melihat perawatan termahal di dunia yang dilakukan oleh para artis. Nah, tapi artis senior kita ini apakah melakukan perawatan mahal juga yang sudah terbukti awet muda? Gimana, Bu Widya? Lebih mahal itu? Saya. Lebih mahal. Lebih mahal ya? Nggak mau kalah.
Apa aja Bu? Bu Dia? Iya, memang segala sesuatu memang perlu dirawat ya. Tidak hanya wajah, badan, tapi segala sesuatu kita harus rawat ya. Tanaman, apapun. Dan saya memang merawat sejak memang saya masih muda ya. Sering sekali ke salon untuk facial dan lain sebagainya. Dengan bertambahnya umur justru 50 ini justru males gitu loh. Saya nggak tahu kenapa. Jadi tetap sampai sekarang juga masih melakukan, tapi tidak seintens waktu masih muda gitu. Gitu loh. Jadi saya kira perlu tetap kita melakukan itu, tapi bukan berarti harus ke salon. Kita bisa melakukan di rumah sendiri, kenapa tidak ya, dengan bahan-bahan alami itu juga bagus sekali. Gitu. Oke, nah itu dia kan kira-kira kalau melakukan perawatan mahal kayak gitu dompet saya kan boncos ya Iya, Dok ya. pastinya. Nah jadi ini kira-kira yang paling simpel-simpel aja, apa sih makanan yang bisa kita konsumsi di rumah gitu yang biasa Bu Widya lakukan? Yang pasti setiap pagi saya bangun tidur itu memang di sebelah tempat tidur saya ada ini untuk pemanas air ya, langsung saya buat, terus saya kasih madu. Saya nggak tahu benar apa salah, saya nggak tahu, itu yang saya lakukan. Gitu. Madu hangat ya berarti? Iya, jadi air hangat itu ditambah 1 sendok makan madu. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau makanan apalagi saya suka almond. Almond. Protein ya? Iya, saya suka sekali. Kadang susunya juga saya minum, tapi bukan mentah sih, biji itu saya makan karena enak sekali. Enak sekali. Nah, kalau di roasting ya? Ya roasting, cari yang almond yang roasting gitu ya. Lalu juga kalau pagi saya biasanya ya pasti salad pasti ada ya. Salad saya karena penggemar sayur jadi selalu ada, nanti tambah telur rebus, nanti tambah zaitun. Nah, itu juga itu enak sekali. Lalu nanti dressingnya ya pakai olive juga. Gitu. Oke, jadi setiap pagi itu tuh? Tidak setiap pagi sih. Kadang-kadang kan habis gitu. Kalau udah habis ya sudah apa yang ada gitu loh. Yang dari mall, yang penting sebisa mungkin ada ya, ada kurang lebih ya. Iya. Rotinya juga roti gandum saya usahakan gandum gitu. Ya, gandum juga sehat juga tuh. Dokter Widya, wah. Sama-sama nih soalnya. Gimana dokter? Pola hidup, makanan-makanan tadi apakah sehat ataupun berpengaruh di anti aging seperti apa dokter? Iya betul, karena air hangat itu penting ya. Karena begitu kita konsumsi air dingin dan air hangat itu akan berbeda. Kan badan kita suhunya lebih hangat ya. Jadi kalau diminum yang kita konsumsi itu adalah air hangat, dia akan menyesuaikan dengan suhu badan kita. Tapi kalau kita minum air dingin, tubuh kita bisa kaget ya. Makanya mereka ada orang-orang tertentu kalau hobi mengonsumsi air dingin mudah flu, mudah sinusitis, rinitis ya, pilek-pilek. Nah, itu pilihan yang baik. Kemudian madu itu bersifat natural antibiotik. Antibiotik alami. Jadi kita mungkin kalau sakit kita akan pergi ke dokter diberikan antibiotik. Tapi kalau kita rajin mengonsumsi madu dalam jumlah yang cukup ya, itu bersifat anti kuman alami. Jadi mana tahu kita mungkin kena virus atau kena kuman, dia akan membentuk sistem imun untuk tubuh kita yang baik. Terus tadi almond sedang naik daun saat ini. Susu almond bahkan dianggap lebih sehat daripada susu sapi. Karena almond kaya dengan magnesium. Magnesium itu suatu mineral yang bersifat relaxing. Dan dia berperan pada 300 proses biokimia dalam tubuh kita. Kalau kita kekurangan magnesium, kita akan menderita salah satu, hipertensi, diabetes, obesitas, stroke, katakanlah, you name it, COVID atau the end adalah cancer, gitu. Wow. Terakhir tadi apa? Sesudah almond? Olive kaya dengan omega 3. Jadi kita butuh omega 3 sebagai sumber lemak sehat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai bahan pembuat hormon.
Jadi hormon ini bahan bakunya ya tadi-tadi itu yang sudah dikonsumsi, makanya ini hasilnya. Nah, Sehat ya, ya, sehat dan anti-aging. betul. Alhamdulillah ya, diaminin Dan aja tadi kalau Ibu sehat. Widya sempat mengatakan kalau kita hidup itu harus nerimo, ya Betul. kan? Nah, tapi bahagia gitu. Betul. Tapi memang zaman sekarang itu stres itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. benar Semua banget. orang tuh punya stresnya masing-masing. Nah, bagaimana cara Ibu Widya bisa memanajemen stres itu sehingga emosinya berpengaruh dengan keawet mudaannya yang terlihat sekarang Yes. ini. Nah, makanya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, pemirsa Hidup Sehat, itulah dia tadi kita melihat jenis-jenis makanan ya, dan itu adalah Makanan untuk yang membuat membuat Bu awet muda Widya dan sudah awet dilakukan Bu muda, Widya. bener banget. Ternyata makanan sehat itu tidak melulu tidak enak ya Bu ya. Kita bisa makan enak dan juga bisa menyebabkan awet muda, terutama tadi kacang almond. Nah, kacang almond itu kan enak banget dan Enak ternyata di banget. Hidup Sehat ini terbukti banget bisa membuat awet muda. Iya, di roasted ya. Iya, Enak iya, banget ya. roasted. Nah, Bu Oke. Widya, tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab nih. Apa tuh? Kan kita memang dekat banget dengan stres ya, dan kita kalau mau awet muda itu kita harus berbahagia. Nah, itu bagaimana sih manajemennya kalau Bu Widya tuh lagi stres gitu? Saya kira kita nggak bisa pungkiri ya, apalagi kondisi sekarang ini. Ya. Setuju. Pandemi ini semua orang stres. Tapi kebetulan saya orang yang dulu suami suka bilang, kamu enak ya, jadi kamu orangnya cuek banget gitu. Saya orang yang sangat ada masalah, pasti semua orang punya masalah. Tapi saya lebih apa ya, lebih ya cuek. Bukan berarti saya tidak memikirkan masalah itu, pasti ada solusinya ya. Nah ini memang agak berat ya kalau masalah stres itu tadi kembali kepada kita, bagaimana kita mengelola itu, ya kan? Saya kira kembali lagi juga bagaimana cara hidup kita. Nah, kalau kita sedang stres, kebetulan saya Muslim, saya bisa sholat, gitu kan. Lalu juga dengan olahraga, yoga. Kebetulan saya juga ikut yoga, meskipun udah lama nggak ikut, baru lagi kemarin sampai tangan saya agak keceklik gini ya, mulai bengkak ini, karena udah lama sekali. Dan saya kira yoga itu bagus sekali untuk mengelola itu semua. Jadi saya kira stres itu semua kembali kepada diri kita. Oke. Kembali Nah, pada mungkin diri kita. sekarang ini mau nanya ke Dokter Widya. Jadi bagaimana sih stres itu bisa mempengaruhi anti-aging, Dokter? Ya, betul. Jadi di dalam tubuh kita ada stres hormon yang bernama kortisol. Kepintaran kita memanage stres seperti yang sudah dijalankan Mbak Widya secara tidak langsung menyeimbangkan. Jadi kalau orang yang kalau pagi kortisolnya terlalu rendah, dia nggak bisa bangun, bukan karena malesnya, tapi karena hormonnya. Nah, ada orang sudah larut malam nggak bisa tidur, karena hormon kortisol atau stresnya begitu tinggi pada malam hari. Nah, ini tentunya ada tips dan triksnya untuk mengelola, antara lain dengan keseimbangan pola makan dan gaya hidup. Jadi kalau kita punya stres tapi kita bawa aja ya, harus waktunya tidur kita nggak mau tidur, mau mikir aja, aduh besok saya gini. Akhirnya besok pagi mungkin kita lemes ya, nggak bisa datang ke sini, nggak bisa tampil. Jadi artinya kita harus tahu, kalau saya semalam saya tidur lebih awal. Saya tidur jam 8, saya terbangun jam 3, saya sholat malam, sholat subuh, dan akhirnya kita berangkat ke sini. Jadi kita harus tahu memanage diri kita, kapasitas kita mau apa besok, ya kita harus atur sebaik-baiknya. Karena kalau kita nggak bisa mengatur diri, tubuh kita bukan mesin, bukan robot. Ada waktu istirahat, ada waktu beraktivitas, ada waktu rileks, ada waktu menikmati makanan sehat. Nah, that's life. Dan biasanya tubuh kasih sinyal ya kalau kita capek Ya, kalau kita udah capek, ya dia udah kasih sinyal. Kita tidurlah. ikut aja. Ya. Udah, saya suka begitu. Ada undangan, tapi badan saya kok capek sekali. Udah, lebih baik saya tidak pergi karena buat saya kesehatan lebih penting gitu. Karena kalau kita Kan berusaha, kita bisa bilang ke berusaha pergi mereka. juga, mungkin kita nggak bisa tampil prima ya. Betul. Jadi ya ada waktunya memang harus memilih ya, hidup kita itu harus pilihan. memilih. Benar banget, setuju banget. Jadi memang penting banget bagaimana mengolah manage lifestyle, pola hidup, makanan tadi, olahraga, dan bagaimana dari dalam. Perubahan mindset kali ya. Betul. Dan bahagia itu kan adanya di sini dan di sini. Benar banget. Dan jangan lupa juga untuk dirawat kali ya. Oh iya, perawatan itu perlu sekali. Iya. Mumpung kalian di situ ya. Nah, tips dari saya kalau mau memanajemen stres, makan makanan yang enak-enak kalau saya. Nah, ini gimana nih, masa pandemi ini, bagaimana treatmentnya menjaga imunitas, Dok?
Nah, itu Ya. gimana, Dok? Ya, Nah, benar. sebenarnya imunitas itu tidak datang dengan sendirinya dan tidak dijual di toko. Jadi kita harus membangun imunitas kita lewat makanan sehat. Tadi sudah disebutkan ada olahraga, ya. Kemudian ada stress management yang baik, ada tidur yang cukup 6 sampai 8 jam tidur lelap, ya. Dan tidur lelap malam itu tidak bisa digantikan dengan tidur lelap siang. Jadi kalau saya begadang semalam, besok saya mau ganti 6 sampai 8 jam tapi siang. Itu tidak tergantikan karena dalam tubuh kita ada bioritme, siklus bioritme yang memang sudah diatur Karena bahwa Tuhan sudah memberikan siang dan malam. kalau kita itu, ya. tidur 6 sampai 8 jam setiap hari, growth hormon, hormon awet muda kita akan bangkit. Tapi kalau kita nggak tidur malam, growth hormon kita turun. Dan itu yang menyebabkan kok ada orang tampaknya lebih tua dari umurnya. Dan Setuju banget. kenapa Mbak Widya ini awet muda selalu? Pasti dia sudah tahu menjalankan itu semua tanpa, ini kita baru ketemu hari ini loh. Ya. Baik dokter. Nah, tips dari Ibu Widya supaya pemirsa, apalagi ibu-ibu yang menyaksikan ini mengikuti jejak Ibu Widya. Waduh, Kelihatan 17 tahun. Ya. Iya ya? kebanyakan sekali courting. Zaman sekarang nggak ada courting loh. Oh gitu ya? Gimana Bu Widya? Ya, Tips. kalau saya tidak pernah bilang bahwa tips saya begini, tips saya begitu, enggak. Kalau saya menjalani hidup ya seperti tadi saya katakan, mengalir aja. Saya orang yang tidak pernah punya target, saya harus bisa begini, saya harus tidak. Karena saya begitu yakin semua Tuhan sudah atur. Jadi jalani aja semua. Yang paling penting adalah ya kembali lagi jaga tubuh kita. Cintailah tubuh kita. Kalau kita mencintai tubuh kita, pasti kita tidak akan melakukan yang jelek untuk tubuh kita. Benar. Cintai diri kita. Penting Love banget. yourself. Yeah. Love like yourself. Love BTS. yourself. Yes. Ya. Oke, baik. Terima kasih Sama-sama. Ibu Widya dan Sama-sama. Dokter Terima Widya. kasih Terima Dokter kasih. Widya. Terima kasih. Dan semoga nih abis ini nih seluruh pemirsa TV One jadi awet muda. Terutama Amin. saya juga akan menerapkan apa yang tadi dokter dan Bu Widya bilang. Sesaat lagi ada tips sehat dari Dokter Ibra terkait dengan keseleo. Wow, sering tuh. Hah? Keseleo. Iya. Apalagi udah umur-umur gini, Apalagi. sering banget sudah. Nanti nonton ya, Nanti Bu Widya. nonton. Iya dong. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa tuh, Dokter Nisa? Negara yang paling banyak melakukan operasi plastik di dunia. Oh. Tadi dengar operasi plastik langsung gimana gitu. Tetaplah bersama kami, tetap di Hidup Sehat.